Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanwar Arabia Lehrima dari kelas reguler 4D. Di sini saya akan mempresentasikan materi Islam disiplin ilmu kesehatan. Ada 7 materi, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yaitu materi pertama, kesehatan lingkungan perspektif Islam. Yaitu lingkungan merupakan isu global yang memiliki dampak bagi alam, bahkan bukan dunia, tetapi nanti sampai ke akhirat. Banyak isu lingkungan seperti efek ozon, efek teknologi, sehingga terjadi pencemaran yang luas. Di Islam juga menjaga alam gaib seperti tidak boleh kencing sembarangan di genangan air karena itu tempat tinggal bangsa jin. Bahkan alam hewan juga dijaga. Islam tidak hanya berperi kemanusiaan tapi juga alam gaib dan juga hewan. Maka Allah SWT menciptakan bumi untuk kemaslahatan manusia dan manusia diciptakan untuk menjaga alam. Selanjutnya kesehatan jiwa. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani atau jiwa dan raga. Dalam Al-Quran dibedakan antara ruh dan nafs, yang dimana peletakan maknanya dan juga spesifikasinya. Ruh adalah urusan Allah SWT dan hanya Allah yang tahu. Tetapi ketika ruh sudah ditempatkan oleh Allah di dalam diri manusia, di situ ada kehidupan ruh yang menyatu dengan manusia yang disebut dengan nafs. Jadi nafs adalah ruh yang sudah ada di dalam diri manusia. Lalu mendidik jiwa sangat penting karena hakikat manusia ada pada jiwanya. Allah tidak melihat fisik manusianya karena kesucian jiwa itu yang dilihat oleh Allah SWT. Jadi sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya karena kalau jiwanya kotor rusaklah seluruh kehidupannya. Selanjutnya materi ke-12, determinan kesehatan, yaitu sehat. Dalam Islam tidak hanya mencakup sehat secara fisik, tapi sehat secara hati sehingga lahir batin tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, masalah sehat ini tidak hanya sesaat saja. Ada dua nikmat yang sering melalaikan manusia yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Jadi sangat penting mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kesehatan seseorang ataupun masyarakat. Dalam teori Hendrik ada 4 faktor, yaitu perilaku, lingkungan, keturunan, dan pelayanan kesehatan. Jika 4 faktor ini saling berinteraksi, maka berdampak pada status kesehatan individu atau masyarakat. Dalam Islam, tidak hanya perilaku, lingkungan, keturunan, dan pelayanan kesehatan yang mempengaruhi status kesehatan. Dalam iman dan ibadah juga mempengaruhi status kesehatan individu atau masyarakat. Lalu materi ke-13, kesehatan reproduksi. Dalam Islam, kesehatan reproduksi tidak hanya sekedar sehat fisik, tetapi secara mental ada juga. Jadi secara komprehensif yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi khususnya bagi kaum hawa atau perempuan. Ruang lingkup kesehatan reproduksi perempuan dengan Islam dalam memiliki ciri khusus yaitu menstruasi. Darah kotor itu ketika sel telur tidak dibuahi kemudian mati dan tidak berguna lagi sehingga keluar darah kotor itu dari farji wanita dalam keadaan normal. Jadi wanita yang mengalami haid adalah normal. Lalu seksual. Wanita yang sedang haid tidak boleh digauli suaminya sampai sudah selesai masa haid dan suci. Jadi ada adab antara hubungan suami istri. Hikmahnya si wanita sedang sakit dan bisa membahayakan wanita ketika sedang haid. Lalu kehamilan. Sebagai wanita yang muslimah, kehamilan itu ibadah, kesehatan, kenikmatan lahir dan batin. Karena sebuah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya sehingga tidak perlu ada kecemasan yang menyebabkan gangguan mental. Lalu ada persalinan. Tidak hanya proses melahirkan, tapi juga ada proses penghormatan dan kehormatan diri.
Maka dari itu, seorang ibu sangat dimuliakan karena dia telah mengandung dengan susah payah. Maka Allah wasiatkan kepada manusia supaya manusia berbuat ihsan kepada ibu 3 kali lipat daripada seorang ayah. Lalu materi ke-14, menanggulangi wabah LGBT. LGBT adalah perilaku yang menyimpang dari fitrah yang seharusnya. Dalam syariat Islam tidak dikasih ruang sedikitpun orang yang berperilaku seperti kaum Nabi Lut. Maka bunuhlah pelaku dan dilakukan yang hukuman pancung. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahkan sangat tegas terhadap perilaku penyimpangan seperti ini. Jadi tidak hanya sekedar kena hukuman pancung, tapi hukumannya disamaratakan seperti kaum Nabi Lut. Caranya ditaruh di bangunan paling tinggi, kemudian dijatuhkan ke bawah, kemudian dilempari batu. Lalu solusinya terus melakukan edukasi kepada masyarakat seperti bimbingan dan konseling, dan ajak orang yang sudah terjun dalam kegelapan itu supaya keluar dari penyimpangan karena hukumannya sangatlah dahsyat. Lalu materi ke-15, pelayanan kesehatan Islamisasi. Islam telah mengajarkan tentang pelayanan kesehatan yang komprehensif, yang sifatnya sempurna dan juga menyeluruh. Dalam Islam ada nilai yang harus dipegang teguh berkaitan masalah pelayanan kesehatan, yaitu orang yang bekerja di suatu lembaga kesehatan bukan hanya sekedar menekuni bidang profesi, tetapi bagi seorang muslim ketika memberikan pelayanan ada nilai ibadahnya, akidahnya, akhlak, muamalah. Jadi tidak hanya sekedar rutinitas saja. Lalu ada beberapa nilai yang harus memberikan kesehatan dalam perspektif Islam, yaitu ihsan, melakukan pelayanan dengan cara yang paling maksimal dan yang terbaik. Lalu Rohman, jadi tenaga medis ketika melakukan pelayanan kesehatan ada rasa kasih sayang terhadap makhluk Allah, karena Rohman artinya kasih sayang. Lalu memberikan pertolongan, jadi ketika si pasien mengalami gangguan mental atau secara fisik, maka kita sebagai tenaga medis memberikan pertolongan agar si pasien tidak mengalami hal semacam itu. Lalu memberikan manfaat. Kata Nabi Muhammad, sebaik-baiknya manusia ialah yang memberi manfaat. Jadi sebagai tenaga medis harus memberikan manfaat dari pasien seperti merawat dia sampai sembuh dan diberikan solusinya agar tidak mengalami hal yang sama, dan memberitahukan kepada keluarganya dijaga supaya tidak mengalami sakit lagi. Lalu yang terakhir, materi ke-16, Islamisasi masyarakat. Dalam dunia kesehatan harus berpijak berdasarkan ilmu untuk membangun masyarakat. Apalagi dalam kesehatan, jika ada orang yang tidak berilmu, maka konsekuensinya besar karena menyangkut persoalan nyawa manusia. Jadi jangan berdasarkan prasangka. Orang berilmu harus jelas informasinya, tidak sembarangan menerima informasi yang belum jelas. Lalu ada nilai amar ma'ruf munkar. Jadi kalian itu sebagai umat yang dilahirkan yang salah satunya mengajak kepada kebaikan. Jadi mengingatkan orang lain adalah mengajak kebaikan kepada masyarakat supaya melakukan budaya hidup yang sehat. Mungkin itu saja yang saya presentasikan dalam PPT kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.